Kalau Mobilio nggak ada, mobil ini menjadi LMPV terkencang yang pernah kami coba saat ini. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Ya, di samping kiri dan kanan gue adalah sebuah mobil dari Daihatsu yang mana meluncur sebelum pagelaran Gias 2021 lalu. Dan ini adalah merupakan tulang punggung dari Daihatsu di Indonesia karena ini adalah mobil andalan mereka, yaitu Daihatsu Xenia yang memang sudah sejak dulu kala membuka pasar baru, pasar low MPV di Indonesia, yang mana sekarang pasar low MPV masih penguasa pangsa pasar di Indonesia. Kami sudah pernah mereview yang varian 1500-nya, yang waktu itu varian yang memang dari Astra Daihatsu-nya memiliki kedua fitur unggulannya, yaitu ADS dan juga ASA. Nah, kali ini yang kami bawa adalah varian ADS, yang mana memiliki styling sangat luar biasa bagus, yang varian 1500. Tapi kami belum pernah membahas yang varian 1300-nya. Ini adalah varian tertinggi, varian mesin 1300-nya, yaitu yang varian R ADS 1300cc CVT, yang mana perbedaan harga dari kedua mobil ini cukup unik, cukup jauh, karena yang varian 1300-nya ini masih bisa kena PPNBM potongan dari pemerintah yang mana mulai berlaku di 2022 ini. Di 2022 ini, potongan dari pemerintah, requirements-nya adalah mobil yang maksimal memiliki harga 250 juta. Which is, si yang varian 1300 masih memenuhi kriteria tersebut. So, semenarik apa perbedaan dari kedua varian ini? Langsung aja kita bahas CVT Choice Daihatsu Xenia 1500 ADS dan juga Daihatsu Xenia 1300 ADS. Ya, CVTs, sebelumnya kami ingin berterima kasih dulu pada Astra Daihatsu wilayah DKI 1 yang sudah meminjamkan kedua unit mobil ini untuk kami bandingkan. Pertama-tama kita akan bahas dulu, karena kan ADS itu sangat fokus sekali untuk stylingnya. Mulai dari styling depan dan belakangnya memang bagus banget stylingnya ya. Memang ya body-kit-nya yang ADS sekarang ini membuatnya si Xenia ini jadi jauh lebih sporty. Dan bahkan dibandingkan dengan kembarannya, Daihatsu Xenia ini bahkan menurut kami punya styling yang lebih menarik untuk dilihat. 1500 mungkin kami nggak akan terlalu bahas terlalu detail karena kami juga sudah bahas yang varian ADS-nya juga waktu itu. Kalian bisa lihat videonya di sini. Kita bisa lihat dia di depan styling dia dengan body kit yang luar biasa ya. Dia sudah ada garis merah yang menyambung hingga ke lampu. Dia dari grill juga, grillnya seperti ini. Bagus banget, sangat stunning sekali. Menurut kami ini desainnya bagus sekali. Tapi bagi kalian yang merasa desainnya ini udah bagus, melihat harganya yang sekarang sudah di 269 juta, ada varian yang alternatif yang lebih menariknya lagi, yaitu yang varian 1300-nya. Kalau kalian lihat di depan, yang varian 1300-nya memiliki styling desain yang overall looks-nya itu sama. Cuma hanya berbeda di satu sisi saja, yaitu tidak adanya aksen merah pada bagian grill dan yang menyambung ke lampunya. Tapi yang aksennya itu digantikan dengan warna hitam. Jadi ini dia mengejar yang lebih sportinya karena dengan warna merah. Ini elegan ya karena menggunakan warna hitam, piano black gitu. Jadi ya bagus. Tetap dua-duanya sama-sama bagus dengan adanya itu. Dan lampunya juga baik keduanya, dua-duanya sudah all LED untuk bagian headlampnya. Jadi memang sudah LED reflektor bagus. Jadi kalau secara terang dan secara estetika ini kelihatannya kalau malam hari tuh bagus gitu untuk dilihat, keren. Jadi mau yang 1500 mau yang 1300 pun tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi keduanya sama-sama memiliki fitur yang sudah adequate sekali. Fitur yang memang yang berbeda di varian yang 1300 ini tidak adanya kamera 360 seperti layaknya di 1500. Yang 1500 ada kamera 360 yang which is kelihatan di depan ini ada di bawah logo Daihatsu. Kalau di sini
dia tidak ada kamera 360. Tapi nggak apa-apa, karena secara styling sama persis. Keduanya memiliki kemiripan yang ya sangat banyak sih, mirip banget nih, baik yang kiri maupun yang kanan. Kita lihat bagian samping. Lanjut pada bagian samping, kami juga sudah membahas styling dari ADS ini memang membuat Xenia tuh jadi kayak LMPV yang low selang. Keren banget ya, dia yang ngunci sendiri. Dan langsung kelihatan bahwa dia sudah punya fitur yang dia kalau kita buka, dia langsung auto kebuka, auto retract. Dan kalau kita kunci, dia akan langsung mengunci dengan sendirinya, menutup juga spionnya. Jadi bagus, fiturnya sudah lengkap banget nih. Xenia ini kalau kami bilang tadi, bahwa dia punya styling yang varian ADS ini stylingnya paling bagus. Karena dia mulai berlanjut ya, dari lip yang di depan, terus bawah nih, side skirtnya, terus juga sampai belakang, ditambah lagi velgnya sudah dual tone, velgnya juga menggunakan konfigurasi ban 195/60R16, desainnya juga bagus gitu, bagus banget. Dia menggunakan GT Campiro Eco, yang mana bannya juga sudah mensupport untuk efisiensi berkendara. Desainnya bagus, dia juga sudah ada kamera 360 di sini. Menurut kami ini cukup baik, bagi fitur-fitur di samping sini juga sudah sangat baik banget. Nah, ini yang varian 1300-nya. Perbedaannya cenderung minim. Dia sama seperti yang 1500 ADS, dia juga sudah mendapatkan front lip juga dan juga side skirt hingga belakang sini. Jadi desain wagon dan low selangnya itu tetap masih dapat gitu. Jadi keren gitu, sporty banget. Dibandingkan misalnya MPV yang besar-besar, kan biasanya MPV gede-gede, bongsor-bongsor desainnya. Si Xenia ini punya desain yang lebih terlihat lebih sporty, jadi masih enak banget untuk dipakai harian. Kabinnya juga terlihat sangat lega di dalam, apalagi untuk masalah spacing cabin ini terlihat sangat baik sekali. Yang membedakan sedikit adalah pada bagian velgnya. Velgnya memang menggunakan inci yang sedikit lebih kecil. Dia menggunakan 15 inci, tapi konfigurasinya unik. Dia menggunakan 185/65R15, walaupun 15 inci, tapi dia ketebalan bannya lebih tebal dibandingkan dengan yang 1500. Kami pikir nih, praduga saja sebelum kami tes, ini akan menghasilkan kenyamanan yang sedikit lebih baik, bahkan dibandingkan yang varian 1500. Dan bedanya di samping lagi, dia tidak ada kamera 360, dan kalau kita kunci, sama seperti yang di varian 1500-nya, dia juga sudah auto folding. Bagus banget ya, varian 1300 sudah auto folding. Beberapa rivalnya aja belum ada auto folding. Tapi ini dia sudah punya auto folding, jadi lebih bagus dibandingkan dengan si rivalnya. Tapi memang di varian yang 1300 ini, meskipun dia sudah keyless entry dan juga pakai kunci seperti ini, dia masih belum ada yang akses keyless. Meskipun udah keyless start stop engine, tapi belum keyless access. Tidak apa-apa, karena secara styling sebenarnya mirip banget, dan beberapa rivalnya varian yang sedikit lebih di bawah dibandingkan dengan varian tertingginya masih pakai kunci biasa untuk masuknya. Jadi ini sudah lebih bagus, sudah keyless start stop engine juga. Overall dari samping desain perbedaan tidak terlalu banyak. Paling signifikan hanya pada bagian velgnya saja, dan juga kelihatan di varian yang ADS ada kamera 360 di sininya. Sisanya mirip banget, jadi worth it banget untuk ambil yang 1300 sih. Dari depan sama dari samping aja kemiripannya banyak banget. Kita lihat bagian belakang. Nah, begitu bagian belakang sini, ini yang mulai interesting karena dari keduanya sama-sama memiliki perbedaan yang sangat minim sekali. Mulai dari shark fin antena, spoiler yang lip yang sedikit ini, desain lamp-nya, desain tengahnya ini yang juga sama-sama diberikan warna aksen hitam di bawah. Dengan adanya diffusernya ini, muffler tipnya, semuanya sama persis. Dan antara varian 1500 ADS ini dengan yang 1300 ADS-nya. Jadi kami merasa ini dari belakang orang tidak akan terlalu ngeh perbedaan antara keduanya, 1500 dengan yang 1300. Satu-satunya pembeda adalah adanya emblem tulisan 1,5R pada bagian yang 1500. Sedangkan kondisinya hanya R saja untuk menentukan tipenya. Jadi sisanya emblem-emblem ini ya, dual VVT-i, CVT, lambang Xenia-nya, semuanya tuh desain secara styling mirip-mirip semua. Desain lampunya yang sudah LED, ini semuanya juga sama antara yang 1300 dan yang 1500. Jadi kami rasa kalau dari belakang kalian ambil yang 1300 pun orang nggak akan terlalu ngeh sih perbedaan antara keduanya. Kapasitas bagasinya pun sama antara keduanya.
3 baris tegak, dia masih bisa menampung bagasi yang cukup. Belum lagi di bawahnya sudah ada storage tambahan. Lalu kalau dilipat baris 3-nya, ia bisa rata lantai dan bisa menampung koper besar dan koper kecil ini. Lipat lagi baris 2-nya, rata lantai. Dan kapasitasnya benar-benar besar kedua varian ini. Nah, lanjut pada bagian dalam. Ini pun keduanya juga memiliki fitur-fitur yang sama persis. Dari mulai layout door trimnya mirip dan juga kursinya semuanya sama. Karena memang dua-duanya belum ada yang menggunakan varian yang sudah ada leathernya. Tapi bagus karena memang desain dari kursinya tuh dia sudah diberikan kayak stitching merah gitu. Jadi sporty banget ya. Mulai dari depan, tengah sini sampai belakang. Itu dia udah ada aksen-aksen garis-garisnya ini yang warna silvernya ini. Dan yang untuk varian depan sampai yang baris 2 ini ada aksen garis merahnya. Jadi terasa sangat sporty sekali, bagus sekali dibandingkan dengan beberapa rivalnya yang cenderung main aman dan lebih sedikit membosankan dibandingkan dengan Daihatsu Xenia-nya ini. Tapi memang untuk yang varian 1300 ada sedikit pembeda, yaitu adalah varian 1300 tidak mendapatkan armrest. Di sini tengah hanya fix saja, dia tidak ada armrest sama sekali. Kalau yang 1500 dia sudah mendapatkan armrest. Jadi ya sedikit lah bedanya, tidak terlalu terasa sekali armrest itu. Tapi at least di bagian sini door trim dia juga tetap mendapatkan tempat untuk menaruh tangan, cup holder yang cukup besar, 1, 2, di bawah ada soket USB sampai 2 USB langsung tanpa 12 volt soket, bagus. AC double blower. Dan juga memang satu fitur yang cukup menarik di mobil ini yang mana ketika kita copot ya headrestnya yang bagian depan ini, nih kita copot, kita majukan, ya kita majukan banget. Nah, yang bagian kiri jadi punya long sofa mode. Aduh, ini enak banget. Yang mana ini tidak semua brand memiliki fitur ini. Jadi even yang 1300 juga sudah punya fitur ini. Jadi rasanya ya, kalau misalnya kita disetirin sama Xenia 1300 ini, kayak lagi disetirin sama pakai mobil-mobil mewah yang punya ottoman gitu rasanya. Jadi driver kita nyetir, kita duduk di sebelah sini, rasanya kayak wah, ini kayak bener-bener disetirin dengan proper banget sih. Wah, nikmat. Ini varian 1300 saja sudah punya fitur ini. Jadi bagus. Nah, pada bagian depan pun ini varian 1500. Kalian bisa perhatikan desain layoutnya, segala macamnya. Mirip banget kan dengan yang varian 1300 ini. Ini semuanya hampir 100% mirip antara varian 1300 dengan yang varian 1500 nya. Dia juga kalau seperti yang ADS juga dia sudah diberikan aksen karbon dan juga ada redliningnya gitu. Jadi bagus dari samping kiri hingga ke kanan. Dan aksen karbon juga berlanjut ke bawah dan seperti tadi kami bilang dia sudah disematkan engine start stop. Jadi walaupun dia masuknya masih belum keyless akses, dia sudah engine start stop. Jadi tinggal injek aja. Nah, kami suka tuh. Ada chime-nya, animasi ketika nyalanya dari Daihatsu Xenia itu juga bagus. Memang bahkan kalau dibandingkan dengan saudaranya yang sudah full digital pun kami lebih prefer yang ini. Kayak entah kenapa animasinya lebih bagus gitu. Seandainya aja ini full digital dengan animasi seperti ini bakal lebih menarik lagi. Suaranya tidak muncul ya guys. Nah, nanti kena copyright, nggak apa-apa. Oke, ini desainnya juga bagus dan varian 1300 dia juga sudah mendapatkan layar head unit yang sudah layar sentuh. Dia juga sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi even yang varian 1300 sekalipun sudah mendapatkan fitur yang sangat lengkap sekali. Dan juga ketika kita mundurkan, nyalakan kamera mundur, dia juga sudah punya kamera mundur. Walaupun belum kamera 360, at least kamera mundur sudah ada dengan sensor parkir yang sudah ada juga. Dan yang bagusnya lagi, AC-nya juga sudah digital. Bisa atur layar sentuhnya itu tinggal pencet aja, nggak usah diputer-puter kayak mobil-mobil zaman bahula. Ini sudah digital, bagus, sudah ada max cool ketika panas seperti ini ya. Tinggal pencet aja max cool, jadi bisa langsung mendinginkan kabin dengan cepat. Bagus. Dan layout setirnya sebenarnya overall mirip, walaupun yang di varian sana sedikit berbeda dengan karena ada aksen warna lain. Tapi at least fitur-fiturnya semua sama. Dia untuk pengaturan trip ada di sebelah sini.
Ya, untuk di sini untuk audio steering switch-nya dan juga Bluetooth telefoninya bagus. Dan ini yang varian 1300 tidak seperti yang dulu. Dia sekarang sudah bisa diatur tilt-nya. Walaupun memang belum teleskopik, tapi at least pengaturan sudah sangat bagus banget. Ini kita bisa atur dengan baik. Dan yang bagusnya lagi, ketika masa pandemi seperti ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan ionizer. Kita tinggal nyalakan aja di sebelah kanan sini, dia akan dari AC-nya akan siap memberikan ion-ion yang siap membunuh virus-virus yang ada di kabin. Dan juga rumornya, itu juga kalau kita berkendara panjang bersama mobil ini, kita bisa awet muda. Ya, pastinya perbedaan paling besar itu ya justru di dalam urusan spesifikasi mesinnya, karena satu yang varian 1500, yang satu varian 1300. Varian 1500 nya ini menggunakan mesin kode 2 NRVA dengan tenaga 107 PS dan torsi 138 Nm dengan pilihan 2 transmisi, yaitu 5 percepatan manual dan juga CVT. Sedangkan yang varian 1300 dia menggunakan mesin dengan kode 1 NRVA dengan 1300 cc dan menghasilkan tenaga 98 PS dan torsi 122 Nm. Jadi keduanya ya ini yang 1300 masih tetap terasa tidak underpowered, dan juga pilihan transmisinya juga sama. Dia yang manual 5 percepatan dan juga tetap mendapatkan CVT untuk varian otomatisnya. Jadi keduanya memang dibedakan dengan varian mesinnya dan juga beberapa sektor seperti kaki-kakinya yang pasti akan terasa sekali ketika kita rasakan berkendaranya. Ya, kita jalan dulu dengan yang varian 1500-nya. Varian 1500 kami juga sudah pernah bahas yang varian ADS ASA, karena memang yang dari Daihatsu itu masih prototype aja. Karena yang dijual tuh yang ASA, yang ADS ya ADS. Nah, jadi kami sekarang rasakan yang ADS. Overall sih mirip banget, dari bedanya. Memang beberapa poin tertentu seperti varian safety-nya yang seperti active brake assist ketika kita berhenti mendadak itu ya itu nggak ada. Tapi at least semua rasa berkendaranya, handlingnya, suspensinya itu sama persis dengan yang varian 1500 ADS ASA yang waktu itu. Jadi yang varian ADS pun udah cukup nyaman, udah jauh meningkat kenyamanannya dibandingkan dengan varian 1500 terdahulu sekalipun. Jadi ini udah enak banget yang varian 1500 Xenia ini. Jadi menurut kami Xenia memang sudah jadi next level, sudah meningkat sekali kenyamanannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang mana lebih ya kurang terlalu dipikirkan kan. Varian 1500 ini punchy, bahkan kami bisa bilang dalam pengetesan kami pribadi ya, kami bisa menghasilkan akselerasi yang bahkan lebih baik dibandingkan beberapa rivalnya. So far, ini adalah LMPV baru terkencang yang pernah kami rasakan, yang varian 1500-nya ini. Figur akselerasinya sudah cukup cepat dibandingkan R3. Kalau Mobilio kan sudah nggak tahu tuh nasibnya gimana, discontinued atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau Mobilio nggak ada, mobil ini menjadi LMPV terkencang yang pernah kami coba saat ini. Tapi bagaimana jika ada varian 1300 yang lebih terjangkau, dan tadi kalau kami perhatikan dia menggunakan ring ban yang walaupun lebih kecil tapi menggunakan ban yang lebih tebal, pastinya bisa menghasilkan kenyamanan yang sedikit lebih baik. Saatnya kita tes yang varian 1300 karena bisa jadi dia bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik, dan kita tes juga akselerasinya seberapa bedanya dengan varian yang 1500 ini. Let's go. Oke, ini sekarang yang varian 1300-nya. Varian 1300 tenaganya berbeda sekitar 8 PS dan torsinya berbeda sekitar ya 16 PS, 16 Nm. Jadi ya oke lah, nggak kalah banget. Padahal perbedaan mesinnya hampir 200 cc ya. Tapi tenaganya tidak terlalu jauh lah. Oke, ini tenaganya masih adequate sekali. Bagaimana impresi berkendaranya? Lihat speed bumps. Jujur ada satu hal yang menurut kami lebih baik dibandingkan dengan varian 1500 adalah ketika melewati speed bumps. Melewati speed bumps karena ketebalan bannya dari 1500 itu sedikit lebih tipis. Ketika melewati speed bumps, dia cenderungan lebih memantul dibandingkan mobil ini. Walaupun 1500-nya udah sangat nyaman sekali, dibanding generasi sebelumnya sudah jauh lebih nyaman. Tapi yang 1300-nya ini menurut kami malah jadi jauh lebih nyaman dibandingkan dengan yang varian 1500-nya. Karena penggunaan ban yang lebih tebal, ring yang lebih kecil, dan ban yang lebih tebal itu bisa meredam speed bump seperti ini ya, speed trap. Nah tuh, ini tuh semuanya teredam dengan sangat baik, nyaman banget. Apalagi kalau dengan handlingnya segala macam, set suspensinya menurut kami tidak terlalu banyak perbedaan.
tidak terlalu berbeda sangat banyak dengan yang varian 1500. Jadi handlingnya sama seperti yang varian 1500 dengan set suspensi yang jauh lebih baik menurut kami dibandingkan yang dengan varian 1500. Sebenarnya bukan set suspensi, menurut kami adalah bantingan karena memang ban yang digunakan lebih tebal. Kalau yang di Xenia 1500 itu 195/60, ini 185/65. Jadi 65 sekitar 5 lebih tebal. Jadi lebih tebal sedikit dibandingkan dengan varian 1500-nya, yang menghasilkan kenyamanan sedikit lebih baik dibandingkan 1500-nya. Jadi ini menarik sekali. 1300 lebih nyaman daripada yang 1500. Untuk kekedapan kabin tidak banyak perbedaan. Kalau di generasi sebelumnya antara 1300 dan 1500 itu kayak dibuat karetnya dibedakan ya, supaya menghasilkan yang 1500 lebih refined. Kalau di sini, ini barusan kami lewati motor yang knalpotnya diganti. Keredamannya sudah sangat baik sekali dibandingkan generasi sebelumnya. Kami pengguna 1300 juga yang RWD, kami juga punya mobilnya di rumah. Dan kami pakai yang 1300 ini, jujur kami harus akui dia udah meningkat jauh sih. Seperti dua mobil yang berbeda, kayak bukan generasi yang sama tapi ini kayak dua mobil yang beda gitu. Memang namanya doang sama, tapi kayak bener-bener bukan satu generasi lagi. Kayak bukan hanya beda satu generasi, tapi kayak rasanya meningkat sangat jauh sekali dibandingkan Xenia generasi sebelumnya. Dia masih mirip tenaganya, adequate-nya sama seperti yang 1500. Oke, memang pasti tetap yang 1500 lebih panci, itu wajar. Tapi ini bukan yang sampai ini kalah telak, bukan. Ini masih tetap sangat pas, tenaganya masih oke. Once kita pengen speeding nih dari 70, kita mau ke 100 ya. Injak aja. Tanpa lama kok. Nih, 100. Tanpa harus kita effort banget. Memang suaranya menggerung dan CVT kesannya juga kayak sekarang nggak ada giginya. Tapi kan sudah ada sensasi ganti gigi sedikit. Dan juga ternyata mobilnya kalau kita perhatikan, mobilnya tahu-tahu sudah di atas kecepatannya udah 100 gitu. Udah bagus lah mobil ini. Jadi bukan yang dia underpowered, menurut kami cukup. Mobil ini tetap cukup tenaganya. Jadi menurut kami 1300 ini udah sangat pas. Apalagi pastinya untuk yang rute-rute dalam kota, mobil ini bisa menghasilkan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan si varian 1500-nya. Untuk rute dalam kota, dia mampu mencatatkan angka di 13,8 km per liter. Tidak berbeda jauh memang dengan yang varian 1500, karena kami 1500 hanya di 13,2. Jadi perbedaan 0,6 ya, tapi lumayan lah. Masih akan lebih irit lagi, apalagi memang mobil yang kami tes ini masih tergolong cukup baru. Untuk rute luar kota baru yang 1500, karena ketika kecepatan 100 km per jam, mobil ini ya wajar. Mesin 1500 dan mesin 1300 pastinya yang 1500 bisa menghasilkan putaran mesin yang sedikit lebih kecil dibandingkan si yang 1300. Mobil ini ketika kecepatan 100 itu RPM-nya sudah di 2500-an. Dan yang 500 itu bisa lebih kecil, sehingga untuk rute luar kota kalau di 1517,1 mobil ini malah hanya bisa di 16,7 km per liter, malah sedikit lebih boros karena memang mesinnya jadi lebih teriak. Ketika mesin di kecepatan tinggi konstan itu malah mobilnya lebih teriak. Kalau diturunkan average di 90 km per jam atau bahkan di 80 km per jam, mobil ini baru bisa jauh lebih irit dibandingkan dengan yang varian 1500. Kalau di rata-rata 80 km per jam, baru mobil ini bisa menghasilkan hingga 18,2 km per liter. Jadi kalau dia makin kecil juga dia malah makin irit. Jadi memang karena mobil ini raungannya lebih tinggi ketika kecepatannya makin tinggi karena mesinnya sedikit lebih kecil. Sekarang kita mau tes akselerasi dari yang 1300-nya ini. Karena varian 1300-nya ini sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan powernya ya. Kita matiin traction control, udah ke transisinya ke S, jegas dan rem, dan ya ngeden ya karena memang CVT, tapi ada sensasi ganti giginya. Dan 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 13 detik. Ya, bahkan ada LMPV yang 1500 juga yang sekelas sama yang 1500 Xenia ini, akselerasinya masih lebih lambat dari mobil ini. Menarik sekali mobil ini.
1300-nya tidak terlalu jauh figur akselerasinya dibandingkan dengan yang varian 1500. Jadi menarik banget sih yang 1300 ini. Ya, ini varian 1300 bener-bener enak banget sih. Dan so far, kami sudah pernah merasakan yang 1500 juga, dan juga yang akhirnya merasakan 1300. Perbedaannya tuh nggak signifikan, tapi harganya cukup terasa perbedaannya. Varian 1300 ini jadi menarik banget sih. Untung gue ada kenalan orang Daihatsu. Telepon dulu namanya Mas Rindih nih. Orang Daihatsu yang bisa diandalkan banget untuk ngomong-ngomong varian-varian ini. Siapa tahu ada promo-promo menarik kan dari Daihatsu Xenia. Kita telepon dulu aja orangnya. Halo Mas Rindih. Jadi kan gini ceritanya, gue baru ngerasain perbedaan 1500 dengan yang varian 1300-nya. 1500 dan 1300. Dan kerasa banget bahwa yang 1300 tuh bukan yang mobil yang jauh banget bedanya. So far, dia masih bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik, walaupun akselerasinya kalah dikit ya. Tapi ya malah ini jauh lebih nyaman. Ada promo-promo menarik nggak? Oh gitu, lo mau kesini aja? Boleh. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, gue tunggu Mas. 1 hour later. Nah, udah datang nih Mas Rindinya. Halo Mas Rindi. Baik. Oke, pakai masker dulu karena berduaan. Pakai masker dulu. Oke. Nih, karena sekarang lagi agak tinggi ya mikronnya ya. Oke. Sama-sama sehat. Stay safe teman-teman. Gimana aja? Ada bisa gue bantu? Jadi, tadi kan bisa ngerasain nih dua mobil ini. Oke. 1500 tuh memang udah dirasain juga kemarin. Memang menarik banget. Nih so far kalau ada rivalnya yang akhirnya diskon unit beneran, ini LMPV paling kencang yang pernah gue coba. 1500-nya. Wah, luar biasa dong. Tapi yang 1300-nya ternyata menawarkan hal yang berbeda. Karena dengan velg yang dia sedikit lebih kecil tapi ban lebih tebal, malah jadi lebih nyaman dibandingkan yang dengan yang 1500. Dan juga turns out ya di dalam menjadi lebih nyaman dan efisiensinya juga lebih baik karena mesin yang sedikit lebih kecil. Betul? Gitu. Nah, ini jadi menarik nih. Kayaknya tertarik banget ya. Tertarik banget 1300. Nah, ini kebetulan nih yang 1500 ADS, betul. ini 1300 ADS. Varian-variannya Daihatsu Xenia tuh ada berapa sih? Apa aja variannya dari yang mulai paling bawah sampai yang paling atas tuh emang ada variannya ada apa aja sih? Oke, gue bantu ya, Jan. Oke. Jadi pertama di All New Xenia ini kita ada tipe paling bawah tuh tipe Xenia All New Xenia M manual. M manual paling Itu paling kecil, bawah. paling bawah. Di atasnya ada yang tipe X, Yes. di atasnya lagi ada tipe R, R. di atasnya lagi ada tipe R itu ada ADS, ada ASA. ASA. Dan itu ada tadi ada 1300, ada 1500, di mana Yes. kalau 1500 hanya tipe R. Tipe R aja. Betul, Oke. ada yang ADS dan ada yang ASA. Asa, oke. Gitu. Nah, terus jadi yang R itu ada beberapa pilihan mesin juga ya, Iya, gitu. Kalau tuntutan harganya, ini kan sekarang PPNBM ada yang berubah nih. Betul. Ada PPNBM karena yang 2022 katanya peraturannya mobil maksimal di 250 juta dapat potongan PPNBM-nya. Betul. Nah, mana yang dapat PPNBM dan harga-harganya tuh gimana sih? Ini kan pasti ini kan varian 1500 kayaknya udah nggak dapat lagi nih PPNBM kali ya. 1500 masih dapat sih. Oh, masih ada yang dapat. Betul, Wah. tapi yang tipe manual. Tipe manual saja. Tipe manual ADS yang non ASA itu masih dapat PPNBM 50%. Oh, Ya, oke. tapi kalau untuk tipe yang X 1300 gitu ya, sama tipe R-nya gitu semua matic manual sih dapat. Semua yang 1300 Betul. dapat. Oh. Dan itu masih ada lagi diskon. Diskon Ya, lagi. diskonnya cuman kalau penasaran nanti mungkin bisa hubungi langsung ke marketingnya Daihatsu. Oke. Jadi gini, ini sekarang ini berapa? Ini berapa? Ya, ini harga di 241.500.000. Udah dipotong PPNBM. Itu sudah PPNBM 50%. Terbaru. Dan ini Oke. untuk harga Jakarta ya. Harga Jakarta. Oke, Untuk kalau yang ini 15 CVT ADS Yes. ya. Ini di harga 269.700. 269. 700. Jadi bedanya agak jadi terpangkas jauh banget ya karena ini Lumayan. dapat tambahan potongan PPNBM. Betul. Iya, berarti Kalau hampir yang lainnya kan tidak ada potongan PPNBM. 269, 241. Berarti perbedaannya hampir sampai 28 juta. Iya. Iya, luar biasa banget. Menarik banget sama yang ini. Jadi Nah. ini benar-benar value for money mungkin, tapi ini pun pilihan yang tepat kalau untuk mencari tenaga yang lebih baik mungkin ya. Benar. Rasanya beda nih 1500 itu 1300. Apalagi yang untuk 1500 ada option varian ASA ya. ASA, betul. Ya, ini gue terasa sangat
menarik banget sama 1.300. Ada promo-promo menarik nggak? Selain diskon deh. Kalau diskon, kalau kalian pengen tahu lebih jauh, datang aja deh. Oke. Promo menarik soal yang Promo tersebut. pertama, kita dari test drive aja ada promo. Test drive ada promo. Test drive bisa dapat undian hadiah sepeda motor. Wow. Ya ibaratnya belum jadi beli, baru test drive ternyata menang, itu bisa dapat sepeda Iya, motor. kalian cuma iseng test drive sebuah Daihatsu Xenia, pulang-pulang malah bawanya motor. Karena kan Xenia ini kan dulu juga pernah ada Xenia sebelumnya, mungkin Yes. ada yang pernah naik, jadi harus nyobain biar tahu rasanya berkendara dengan all new Xenia. Xenia. Gue Yang pakai kedua- Xenia yang lama tuh. Oh, pakai juga ya? Itu kan. Pengguna Oke. Xenia nih, makanya pengen ganti 1.300 lagi Harus, nih. harus. Itu 1.300 soalnya. Kita kasih diskon spesial buat Eja. Wah, thank you banget. Oke, terus. Yang kedua kita ada DP mulai dari 15%. DP Yang artinya 15%. sangat terjangkau ya untuk semua yang ingin memiliki all new Xenia. Xenia ini 1000. Jadi DP 15%, terus juga baru test drive aja udah bisa dapat undian dapat motor. Betul. Keren banget. Satu lagi, pertanyaanku. Test drive itu kita bisa telepon gak sih? Test drive kalau misalnya Eja lagi di kantor, kayaknya nggak keburu nih pengen keluar, kita samperin. Mau ke kantornya boleh, ketemuan di kafe Boleh juga. Mau kita sambil hangout jalan-jalan boleh juga. Boleh tuh. Jadi ini sangat convenient banget ya. Betul. Jadi nggak perlu kali kalian misalnya agak takut sama pandemi atau segala macam ya, kita ke dealer kan juga feel intimidating lah kan, takutnya di sama salesnya dikejar terus. Yaudah sambil nyantai deh, sambil ngopi gitu ya ke kantor kalian, nggak telepon aja orang Daihatsu-nya ya, disamperin dibawain Xenia-nya. Tahu-tahu bisa jadi jauh bawa motor malah pulangnya. Atau misalnya, lagi nggak keburu juga nih, kita pengen ngobrol tapi sambil jalan ke kantor ya boleh. Misalnya kita mau bawa test car dari rumah, kita jalan bareng ke kantor sambil ngobrol di jalan. Jadi efisiensi waktu ya? Efisiensi waktu. Bener banget, keren. Jadi mudahan lah untuk sahabat Daihatsu yang ingin memiliki all new Xenia. All new Daihatsu Xenia bagus nih. Kan gini kan? Begini. Nah. Udah tahu ya. Keren ya. Nah, beli Astra Daihatsu Xenia ini yang banyak promonya seperti itu tuh di mana aja? Oke, kalau kita di Astra Daihatsu wilayah DKI 1, yang wilayahnya dari mulai Banten area, Tangerang, lalu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sampai dengan Jakarta Utara. Wah, gitu. Berarti cover juga? Tangerang di cover. Berarti tandanya Selatan, Tangerang semua di cover. Gua kan tinggal di Bintaro nih. Wah, itu di cover banget dong. Berarti Bintaro ada ya? Ada. BSD ada? BSD ada. Tinggal pilih ya? Tinggal pilih. Wah. Beberapa cabang mungkin Radio Dalam. Radio Dalam juga dong masih. Ada Jayakarta, di Serang ada, Karawaci ada. Wah, Cikupa dan lain-lain. Wah, banyak banget berarti ya? Tersebar bener-bener. Jadi servis pun dekat dari rumah. Iya, jadi after sales aman, terjamin. Dan kita ada yang namanya DMS. DMS? Ya, apa jadi kita datang ke rumah atau misalnya ketemuan di kantor, janjian aja. Oh, saya mau servis nih, tapi nggak keburu ke kantor, kita yang nyamperin. Oh, jadi ada home service ya? Home service, kemudian untuk sahabat Daihatsu. Memang karena Daihatsu juga part of Astra, memang sangat memikirkan sekali after sales dari penjual mobilnya ya. Bagian dari pelayanan. Bagian dari pelayanannya benar-benar luar biasa banget. Oke Civities, terima kasih banget ya Mas Rindi. Terima kasih. Gue juga udah menyimpulkan bahwa yang varian 1300 ini bener-bener varian yang untuk dipikirkan lagi. Kalau kalian misalnya tertarik banget sama yang varian 1500, cobain deh yang varian 1300. Karena turns out lebih nyaman, lebih efisien, dan akselerasinya performa itu nggak jauh dengan yang varian 1500. Jadi bagi kalian yang ya budgetnya masih terjangkau, belum bisa memiliki varian 1500, menurut kami ambil yang 1300 sudah sangat lebih dari cukup. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi kalau kalian nih mau beli all new Daihatsu Xenia, bisa aja lewat website kami. Nanti kita salurkan juga ke Mas Rindi ya. Bisa banget. Ya, bisa banget. Dan juga dari website kami di cvtindonesia.co.id, kalian juga kalau mau langsung ke dealer-dealer ada di wilayah DKI 1 juga bisa ya. Bisa. Atau kita juga ada www.astra-daihatsu, dan sama juga ada aplikasi Daihatsuku. Bisa dari situ juga. Bisa dari situ juga. Jadi lengkap banget, mempermudah kalian untuk meminang all new Daihatsu Xenia dan Daihatsu lainnya. Betul? Betul. Ini memang luar biasa sekali. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune.